kalian ketemu sama orang yang punya lingkar perut lebih besar daripada umumnya? Kalau kamu pernah melihat, besar kemungkinan mereka mengalami obesitas. Lalu, apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan suatu kelainan penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas, pada tahun 2018 menyatakan obesitas atau kegemukan meningkat di Indonesia sejak 3 periode, yaitu pada 2007 10,5%, 2013 14,8%, dan 2018 21,8%. Lalu, bagaimana sih obesitas bisa terjadi? Obesitas terjadi karena kondisi ketidakseimbangan energi yang masuk dan keluar di dalam tubuh. Energi yang masuk di dalam tubuh merupakan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya. Sedangkan aktivitas sehari-hari, seperti istirahat dan berolahraga, tubuh akan mengeluarkan energi yang tersimpan. Seseorang yang memiliki kebiasaan membeli jajan di luar rumah dan tidak memperhatikan makanan yang dibeli, seperti tinggi kalori, tinggi lemak, dan tinggi gula, merupakan faktor penyebab berlebihnya lemak yang ada di dalam tubuh. Apabila energi yang masuk seperti makanan dan minuman yang tidak sehat dan dilakukan secara terus-menerus, akan terjadi penimbunan lemak yang berlebihan. Penyebab lain obesitas adalah kurangnya aktivitas fisik. Remaja hingga dewasa memiliki kebiasaan bermain gawai lebih dari 5 jam. Perilaku tersebut membuat tubuh tidak banyak bergerak, sehingga energi yang tidak digunakan di dalam tubuh akan berubah menjadi lemak. Apabila obesitas sudah terjadi, akan meningkatkan berbagai masalah penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, penyakit jantung, nyeri sendi, dan gangguan pernafasan. Bagaimana cara mengetahui indeks massa tubuh kita? Berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Untuk laki-laki, kategori kurus yaitu lebih kecil dari 18, normal 18-25, kegemukan 25-27, dan obesitas lebih besar dari 27. Dan untuk perempuan, kategori kurus yaitu kurang dari 17, normal 17-23, kegemukan 23-27, dan obesitas lebih dari 27. Berikut cara mengatasi obesitas dengan merubah pola makan dan aktivitas fisik. Mengubah pola makan yaitu mengurangi konsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak, gula, dan kalori. Rubahlah dengan makanan yang memiliki kandungan tinggi serat, protein, rendah gula, dan lemak baik. Bagi yang menjaga berat badan dan kesehatan tubuh, sebaiknya 50% dari isi piring terdiri dari buah dan sayur, 25% berisi protein, 25% berikutnya berisi sumber karbohidrat, dan minimal mengkonsumsi air 8 gelas setiap harinya. Bagi yang mengalami obesitas, sebaiknya 50% isi piring terdiri dari buah dan sayur, 35% berisi protein, dan 15% berisi karbohidrat, serta minimal mengkonsumsi air sebanyak 10 gelas per harinya. Kapan sebaiknya makan pagi, siang, dan malam? Berikut panduan waktu yang baik untuk makan di setiap harinya. Makan pagi sebaiknya dilakukan pada jam 7-9 pagi, minimal 30 menit setelah bangun tidur. Makan siang sebaiknya dilakukan pada jam 12-2 siang, minimal 4 jam setelah sarapan. Dan makan malam sebaiknya dilakukan pada jam 6-8 malam, minimal 3 jam sebelum tidur. Selain pola makan, aktivitas fisik juga sangat berperan penting untuk menyeimbangkan energi dalam tubuh. Bagi yang menjaga berat badan dan kebugaran tubuh, minimal berolahraga selama 30 menit dan dilakukan selama 3 kali dalam seminggu. Sedangkan yang mengalami obesitas, waktu yang diperlukan untuk olahraga adalah 60 menit dan dilakukan minimal 5 kali dalam seminggu atau sampai mencapai berat badan yang ideal. Yuk rubah pola hidup sehat agar terhindar dari bahaya obesitas dan penyakit beresiko lain. Sariawan, ayo kita kenali si kecil ini. Aduh ibu, mulutku sakit, susah makan, dan ngomong juga sakit. Coba mana ibu lihat. Ya udah yuk kita periksa ke dokter gigi. Halo adek, sakit apa? Ini dong, mulutku sakit. Oh, ayo coba dokter periksa dulu. Yuk, buka mulutnya. Ada sariawan nih, pantesan sakit.
SAR atau yang biasa disebut dengan sariawan merupakan luka yang sering ditemui di dalam mulut. Biasanya berbentuk bulat, bagian tengahnya berwarna kuning keabu-abuan dan memiliki batas yang merah. Selain itu, SAR juga terasa nyeri. Sariawan ini biasanya dialami oleh anak-anak dan akan berkurang tingkat keparahan dan frekuensinya seiring bertambahnya usia. Luka di dalam mulut ini biasanya akan sembuh selama beberapa hari atau minggu. Kira-kira apa ya penyebab sariawan itu? Penyebab sariawan sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor pencetus yang dianggap berhubungan dengan sariawan. Kalau gitu, faktor-faktornya apa aja ya? Yang pertama, ada keturunan. Anak dengan riwayat keluarga yang pernah mengalami sariawan beresiko lebih tinggi mengalami sariawan. Yang kedua, ada trauma lokal. Trauma karena menyikat gigi terlalu keras atau karena makan makanan yang tajam. Yang ketiga, kekurangan hematinik, yaitu kekurangan zat besi, asam folat, vitamin B6, dan B12. Yang keempat, kebersihan mulut yang buruk dan banyak gigi berlubang beresiko lebih tinggi timbulnya sariawan. Yang kelima, ada penyakit sistemik. Sariawan sering muncul pada orang-orang yang punya penyakit tertentu seperti gangguan saluran pencernaan. Lalu yang keenam ada stres. Stres juga dapat memicu terjadinya sariawan karena dapat menurunkan sistem imun. Yang ketujuh ada perubahan flora mulut. Sariawan juga bisa terjadi karena ada perubahan antara kuman baik dengan kuman jahat di dalam mulut. Yang terakhir ada alergi. Alergi makanan seperti coklat, kopi, kacang-kacangan, terigu, dan susu dapat menyebabkan sariawan. Akibat dari sariawan ada apa aja ya? Apabila sariawan pada anak didiamkan, dapat mengganggu pengunyahan, penelanan, dan berbicara. Nah, untuk pengobatannya dengan menggunakan salep sariawan. Namun, pemberiannya tetap harus sesuai anjuran dokter gigi ya. Nah, bagaimana sih supaya sariawan tidak datang lagi? Pertama, menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur dengan menggunakan pasta gigi berfluoride. Selain itu, berhati-hatilah saat menyikat gigi dan jangan terburu-buru supaya tidak melukai gusi dan menimbulkan sariawan. Mengganti sikat gigi juga perlu dilakukan secara rutin maksimal 3 bulan sekali tergantung kondisi sikat gigi itu sendiri. Hindari makan makanan yang terlalu pedas dan terlalu panas karena dapat mengiritasi rongga mulut. Menu makanan yang tepat harus memiliki nutrisi yang lengkap seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, dan juga vitamin C. Nutrisi ini dapat diperoleh dari daging, sayuran hijau, buah, dan susu. Adik-adik, jangan lupa untuk rajin mengkonsumsi air putih secara rutin supaya tidak timbul sariawan oleh karena mulut terasa kering. Diperlukan juga kerjasama antara anak dan juga orang tua dalam upaya pencegahan sariawan pada anak-anak. Gimana adik-adik, udah jelas kan? Sekarang jangan lupa ya, lakuin apa yang dokter ajarin ya. Tahu nggak sih sakit emah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit emah? Ini kata dokter. Emah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya, setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukak lambung,
asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sfinkter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Karies gigi adalah suatu proses kronis, regresif, yang dimulai dengan larutnya mineral email. Sebagai akibat, terganggunya keseimbangan antara email dan sekelilingnya yang disebabkan oleh pembentukan asam mikrobial dari substrat atau medium makanan bagi bakteri, yang dilanjutkan dengan timbulnya destruksi komponen-komponen organik yang akhirnya terjadi kavitas atau pembentukan lubang. Penyebab atau faktor yang memungkinkan terjadinya karies yaitu umur. Terdapat 3 fase umur yang dilihat dari sudut geligi, yaitu periode gigi campuran. Di sini, molar 1 paling sering terkena karies. Yang kedua, periode pubertas atau remaja, umur antara 14 sampai 20 tahun. Yang ketiga, umur antara 40 sampai 50 tahun. Faktor yang kedua yaitu kerentanan permukaan gigi oleh morfologi gigi atau lingkungan gigi. Yang ketiga, air ludah. Keempat, bakteri. Kelima, plak. Dan yang terakhir, frekuensi makanan yang menyebabkan karies. Tanda awal dari lesi karies adalah sebuah daerah yang tampak berkapur di permukaan gigi, yang menandakan adanya demineralisasi. Daerah ini dapat menjadi tampak coklat dan membentuk lubang. Proses tersebut dapat kembali ke asal atau reversibel. Daerah coklat pucat menandakan adanya karies yang aktif. Karies gigi biasanya dimulai pada fisula permukaan oklusi. Lesi yang muncul biasanya dideteksi dengan pemeriksaan fisura yang terkena. Gejala karies gigi adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyeri baru timbul jika pembusukan sudah mencapai dentin. Yang kedua, nyeri yang timbul telah mencapai pulpa. Dan yang terakhir, nyeri saat dipakai menggigit karena bakteri masuk ke pulpa dan pulpa mati. Pencegahan karies gigi dapat dilakukan dengan perawatan mulut. Perawatan mulut dilakukan dengan mempraktekkan instruksi berikut. Yang pertama, sikatlah gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari pada waktu-waktu yang tepat, yaitu waktu sesudah makan, sebelum tidur, dan ditambah dengan sesudah bangun tidur. Yang kedua, pilihlah sikat gigi yang berbulu halus, permukaan datar, dan kepala sikat kecil. Yang ketiga, gunakan dental floss atau benang gigi sedikitnya 1 kali sehari. Yang keempat, gunakan pencuci mulut anti plak yang mengandung antibiotik, enzim, dan antiseptik. Yang kelima, untuk anak yang masih kecil dan belum dapat menggunakan sikat gigi dengan benar, dapat digunakan kain bersih yang tidak terlalu tipis untuk membersihkan bagian depan dan belakang gigi, gusi, serta lidah. Dan yang terakhir, kunjungi dokter sedikitnya 6 bulan sekali atau bila mengalami pengelupasan gigi, luka oral yang menetap lebih dari 2 minggu. Pencegahan yang kedua yaitu dengan diet.
Karies dapat dicegah dengan menurunkan jumlah gula pada makanan yang dikonsumsi. Hindari kebiasaan makan makanan yang merusak gigi seperti permen, coklat, atau lain sebagainya. Dan membiasakan mengkonsumsi makanan yang menyehatkan gigi seperti buah dan sayur. Pencegahan yang terakhir yaitu dengan fluoridasi. Dilakukan dengan memungkinkan dokter gigi membersihkan sel dental pada gigi. Menambahkan fluorid pada suplai air minum di rumah. Karies gigi dapat dihindari atau dicegah apabila anak melakukan perawatan gigi dengan benar setelah mengonsumsi makanan kariogenik. Tahu nggak sih kalau penyebab usus buntu belum tentu karena makan makanan pedas? Lalu apa ya penyebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Usus buntu sesuai dengan namanya yaitu saluran usus yang ujungnya buntu. Usus buntu ada di rongga perut kanan bawah menempel sama usus besar. Organ ini dikenali oleh ahli anatomi pertama kali tahun 1521. Saat itu para ahli masih kebingungan fungsi dari usus buntu ini dan dianggap sebagai organ tambahan yang gak ada fungsinya. Belakangan diperkirakan fungsinya sebagai organ imunologi karena berisi kelenjar limfoid yang mengeluarkan imunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh. Yang jelas, appendix ini bisa mengalami peradangan atau infeksi yang bikin orang-orang jadi nyeri perut. Biasanya perut bagian kanan bawah akan nyeri kalau ditekan, bisa juga sampai bikin mual muntah, demam, perut kembung, hingga susah buang angin. Penyebab usus buntu meradang sebagian besar karena ada sumbatan di usus buntu. Sumbatan ini bisa disebabkan tinja yang keras, jadi orang yang sering sembelit berisiko nih buat mengalami radang usus buntu. Sumbatan bisa juga karena infeksi cacing, tumor, dan pembesaran limfoid. Ketika usus buntu tersumbat, bakteri bisa berkembang berlebihan sampai bikin si usus buntu membengkak dan bernanah. Kalau nggak segera ditangani, lama-kelamaan usus buntu yang bengkak bisa pecah dan infeksinya jadi makin menyebar ke seluruh rongga perut. Penanganan usus buntu yang utama adalah dengan cara operasi. Pada beberapa kondisi yang belum parah, bisa ditangani hanya dengan pemberian obat antibiotik. Tapi sekitar 40% radang usus buntu akan kambuh lagi kalau nggak dioperasi. Lalu, apa benar sering makan makanan pedas atau menelan biji buah yang sulit dicerna bisa bikin radang usus buntu juga? Makanan pedas nggak secara langsung bisa bikin radang usus buntu, tapi makanan pedas bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan nyeri perut yang menyerupai gejala awal radang usus buntu, dan mungkin disalahartikan sebagai radang usus buntu. Sering mengonsumsi biji buah-buahan yang sulit dicerna memang mungkin saja bikin sumbatan di usus buntu sampai meradang, tapi penelitian menunjukkan rasionya sangat kecil, yaitu 0,05%. Sebagian besar radang usus buntu disebabkan karena penyumbatan oleh tinja yang keras dan pembesaran limfoid, bukan karena makanan pedas atau menelan biji buah. Nah, ini ada beberapa cara biar terhindar dari radang usus buntu. Rajin olahraga, konsumsi makanan kaya serat untuk mencegah sembelit, konsumsi air putih yang cukup, kurangi konsumsi makanan berminyak atau berlemak karena bisa menyebabkan sembelit. Hal-hal yang harus diingat setelah kalian menonton video ini yaitu kalian dapat memahami definisi diare, mekanisme diare, jenis-jenis diare, gejala dan penyebab diare, serta pengobatan diare. Diare merupakan suatu kondisi di mana terjadi perubahan bentuk dan konsistensi pada tinja yang melembek sampai mencair saat buang air besar. Seseorang dinyatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Terdapat 3 mekanisme terjadinya diare, yaitu berkurangnya penyerapan cairan dari usus ke dalam tubuh, terjadinya peningkatan sekresi cairan ke dalam usus, dan cepatnya pergerakan sisa makanan melalui usus. Diare dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu terdapat diare akut, biasanya berlangsung selama beberapa jam atau hingga beberapa hari. Kemudian terdapat diare akut berdarah, di mana durasinya sangat singkat, pada umumnya dikenal dengan disentri. Dan yang terakhir yaitu diare kronis, biasanya berlangsung kurang lebih hingga 14 hari.
Berikut beberapa gejala utama yang sering terjadi pada penderita diare, yaitu umumnya terjadi kembung atau kram perut, perasaan mendesak, ingin buang air besar, konsistensi buang air besar yang lembek atau cair, dan biasanya disertai dengan mual dan muntah. Namun, terdapat gejala lain yang lebih serius yang biasanya terjadi pada penderita diare, yaitu seperti makanan sulit dicerna atau bahkan tidak dapat dicerna. Terdapat darah dalam tinja, terjadi penurunan berat badan yang drastis, dan biasanya disertai dengan demam. Penyebab yang paling umum pada diare yaitu akibat usus yang terinfeksi oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Namun, diare juga dapat disebabkan oleh efek samping penggunaan antibiotik, penyalahgunaan alkohol, keracunan, alergi terhadap makanan, penyalahgunaan obat pencahar, dan malabsorpsi atau kesulitan menyerap nutrisi. Untuk pengobatan diare, hal yang paling penting yang dapat dilakukan yaitu menjaga agar tubuh tetap terhidrasi. Namun, selain itu juga dapat diberikan beberapa obat seperti probiotik yang berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Kemudian, dapat diberikan oralit yang berfungsi sebagai pengganti air dan elektrolit yang hilang ketika diare. Kemudian, zinc berfungsi untuk mengurangi frekuensi dan durasi BAB. Adsorben dan obat anti diare seperti loperamid untuk mengurangi motilitas usus. Dan antibiotik yang berfungsi untuk mengobati infeksi bakteri atau virus. Penyakit hepatitis menjadi perhatian di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Penyakit hepatitis terbagi menjadi 5, yakni hepatitis A, B, C, D, dan E. Menurut data WHO, virus hepatitis menyebabkan 1,34 juta kematian di dunia pada tahun 2015. Di Indonesia, kasus hepatitis tercatat paling banyak yakni hepatitis B sebesar 7,1% pada tahun 2017. Sedangkan hepatitis A juga menjadi permasalahan kesehatan yang cukup sering terjadi di daerah padat penduduk.
Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat sebanyak 683 orang positif hepatitis A sepanjang Januari hingga Agustus 2008. Bahkan banyak mahasiswa yang ikut terserang penyakit ini, terutama pada tahun 2008 dan 2013. Penyakit hepatitis A adalah suatu peradangan yang terjadi pada sel-sel hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A. Hepatitis A yang ringan bersifat akut atau mendadak dan dapat sembuh sempurna tanpa menimbulkan sisa gejala. Penularan hepatitis A adalah melalui fekal oral, yaitu penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman serta melalui tinja. Sumber penularan umumnya terjadi karena pencemaran air minum, makanan yang tidak dimasak, makanan yang tercemar, sanitasi yang buruk, dan kurang menjaga kebersihan diri. Kita perlu memperhatikan tanda dan gejala penyakit ini, yakni demam tinggi, sakit kepala, mual dan muntah, dan kuning di bagian mata, telapak tangan, dan bagian kulit lainnya. Hepatitis A sangat mudah menular, maka ada beberapa langkah pencegahan yang dapat kita lakukan. Selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sesaat sebelum makan, sebelum mengolah makanan, dan setelah ke toilet. Tidak berbagi barang-barang pribadi seperti sikat gigi atau handuk. Tidak saling meminjamkan peralatan makan. Selalu memasak makanan sampai matang dan merebus air sampai mendidih. Hindari jajan di pedagang kaki lima yang kebersihannya kurang terjaga. Hindari konsumsi makanan mentah yang berasal dari perairan yang terkontaminasi virus hepatitis A, misalnya mengonsumsi tiram. Dan vaksinasi hepatitis A pada klinik dan RS terdekat. Mari jaga perilaku hidup sehat dan stop wabah hepatitis A di sekitar kita. Mari mengenal hepatitis B. Hepatitis B banyak diderita masyarakat di seluruh dunia dan merupakan salah satu penyakit infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus hepatitis B dapat menjadi kronis dengan gejala yang berlangsung selama beberapa minggu, seperti warna kekuningan pada kulit dan putih mata, kelelahan, mual dan muntah, serta nyeri pada perut. Virus hepatitis B menular melalui darah dan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti dari ibu penderita hepatitis B kepada bayinya, berhubungan seksual dengan penderita hepatitis B tanpa pengaman, jarum suntik yang terinfeksi, melalui tindik, tato, dan cukur dengan alat yang tidak steril, dan melalui transfusi darah di Indonesia yang dilakukan sebelum tahun 1992 atau dari sumber yang belum di-screening. Virus hepatitis B yang masuk ke dalam tubuh akan menempel pada sel hati, berkembang biak, dan dapat menyebabkan peradangan hati. Jika jumlah virus yang menempel pada sel hati masih sedikit, sel hati yang terinfeksi tidak akan terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, saat jumlah virus hepatitis B semakin banyak, sel yang terinfeksi akan terdeteksi dan akan diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Kemudian, virus hepatitis B dalam sel hati akan mati, tetapi sel hati akan ikut rusak dan tidak dapat kembali seperti semula, dan akan berkembang menjadi jaringan parut yang akan mengganggu fungsi hati. Bila jaringan parut semakin banyak, hati akan mengalami sirosis dan dapat berkembang menjadi kanker hati. Apabila sudah terdiagnosis hepatitis B, yang dapat kita lakukan adalah segera konsultasi dengan dokter dan lakukan terapi hepatitis B. Tujuan utama terapi hepatitis B kronik adalah meningkatkan kualitas hidup dan mencegah terjadinya sirosis hati, kanker hati, dan kematian. Tujuan terapi yang ideal adalah munculnya kekebalan tubuh dan hilangnya HBsAg,
Sementara, tujuan terapi yang memuaskan ialah munculnya kekebalan anti-HBeAg. Dan tujuan terapi yang dapat diterima adalah penekanan virus hepatitis B ditandai dengan HBV DNA turun atau hilang. Saat ini, pilihan pengobatan untuk hepatitis B kronik ada dua, yaitu terapi yang diminum atau terapi suntikan. Pada terapi yang diminum, virus hepatitis B dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Namun, virus dapat hidup kembali jika terapi dihentikan. Pada terapi suntikan, terapi akan mengalahkan virus hepatitis B dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus, walaupun terapi sudah dihentikan. Pencegahan hepatitis B dapat dilakukan dengan vaksinasi. Vaksin hepatitis B mampu memberikan perlindungan terhadap infeksi hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Periksakan diri Anda jika Anda berisiko tinggi. Tidak melakukan hubungan seksual bila belum menikah. Setia dengan pasangan yang sah dan tidak berganti-ganti pasangan. Menggunakan pengaman bila pasangan Anda terinfeksi hepatitis B. Tidak menggunakan narkoba. Serta lakukan pola hidup sehat untuk pencegahan hepatitis B seperti makan makanan bergizi seimbang, makanan bergizi dan minum air putih minimal 8 gelas sehari, tidak mengkonsumsi alkohol, olahraga teratur, dan stop merokok. Hati-hati dalam menggunakan obat dan suplemen alami. Saat ini pengobatan hepatitis B sudah dibiayai oleh JKN. Ayo segera konsultasikan dengan dokter apabila Anda beresiko. Untuk informasi lebih lanjut tentang hepatitis B, kunjungi www.lawanhepatitis.com. Ayo lawan hepatitis B. Kenali, periksa, dan kalahkan. Halo, saya Happy, Dokter Hati. Mari kita mengenal hepatitis C. Sebelumnya, kenali dulu hati kita. Hati adalah salah satu organ terpenting yang terletak di bawah rusuk pada bagian kanan atas perut. Hati memiliki lebih dari 500 fungsi vital dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, hati sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Bagaimana kesehatan hati Anda? Orang ini terlihat sehat, namun coba kita cek keadaan hatinya. Tampaknya, kesehatan hati orang ini sedang terganggu. Hati orang ini terjangkit virus hepatitis C. Di Indonesia diperkirakan 2% penduduk menderita hepatitis C. 75 hingga 85% dari jumlah itu mengalami hepatitis kronis. Sementara 5 hingga 20%-nya akan berkembang menjadi sirosis hati dan 1 hingga 5% terancam meninggal dunia atau terjangkit kanker hati. Apa sih penyebab infeksi hepatitis C kronis? Virus hepatitis C ditularkan melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Misalnya pada penggunaan alat medis yang terkontaminasi, serta penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau digunakan secara bergantian, tindik seperti tindik telinga atau hidung, dan tato. Penggunaan alat cukur yang tidak steril. Penerima transfusi darah atau produk darah, terutama sebelum tahun 1992 atau dengan sumber yang belum di-screening. Sementara, virus hepatitis C tidak ditularkan melalui air susu ibu atau ASI, makanan atau minuman, kontak fisik seperti memeluk dan mencium, atau berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Perlu diingat, 80 hingga 90% tidak merasakan gejala apapun.
Tanyakan pada dokter Anda untuk info lebih lanjut. Tapi ciri-ciri berikut juga bisa muncul. Ciri pertama, penderita mengalami demam. Nafsu makan menurun. Rasa sakit di perut. Kelelahan. Dan kekuningan pada kulit dan mata. Langkah pertama, tes darah atau screening anti-HCV. Jika HCV positif, segera konsultasilah ke dokter. Anda dapat bertanya, apakah saya berisiko terinfeksi hepatitis C? Di mana saya bisa menjalani tes hepatitis C? Bagaimana prosedur pemeriksaan kesehatan hati saya? Apakah keuntungannya bila saya melakukan pengobatan hepatitis C sekarang? Bergantung pada jenis virus dan pengobatan yang tepat, hepatitis C dapat disembuhkan. Tanyakan pada dokter Anda untuk info lebih lanjut. Jagalah hati dan segeralah konsultasi ke dokter jika Anda berisiko. Bagaimana menyikapi hepatitis C? Pertama, terapkanlah pola hidup sehat. Hindari minuman yang mengandung alkohol. Terapkan gaya hidup aktif dan olahraga teratur agar tetap bugar. Hentikan merokok. Gunakan obat dan suplemen alami dengan hati-hati. Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Minum air putih minimal 8 gelas sehari. Kini, pemerintah menanggung pengobatan hepatitis C melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Pihak swasta pun menyediakan program bantuan pasien. Tanyakan dokter Anda untuk info lebih lanjut.